Selamat siang Kabari, sekarang Kabari berada di posko pemantauan mudik lebaran 2013 yang mana Kabari punya kesempatan bersama Pak Wamenhub untuk memantau langsung dari posko pemantauan Departemen Kementerian Perhubungan. Terlihat di sini dari Kementerian Perhubungan antusias sekali untuk memantau arus mudik lebaran yang mana dirasakan oleh masyarakat Indonesia untuk nyaman pada arus mudik lebaran ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pada hari lebaran kedua ini Bapak sudah bekerja lagi ya Pak ya untuk memantau arus balik dan kemudian juga persiapan untuk arus balik dan mudik ya. Mungkin Bapak pada kesempatan ini terima kasih juga Kabari untuk pendengar untuk mengikuti gitu ya perkembangan yang ada di lapangan. Bagaimana Pak hasil pemantauan dari Kemenhub dalam hal ini mengenai pelaksanaan arus mudik dan juga arus balik? Ya, biasanya kami itu memantau istilahnya 1 minggu sebelum hari Lebaran, H-7. Kemudian Lebaran itu 2 hari, H1 dan H2. Kemudian setelah itu H+7 ya. Sekarang untuk evaluasi yang bisa kita lakukan adalah pada waktu arus mudik H-7, seminggu sebelum mudik hingga H-1 ya. Alhamdulillah pada tahun ini relatif, saya katakan relatif lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak terjadi puncak lalu lintas yang ekstrim, di mana kalau tahun lalu kita bisa antara jumlah kendaraan atau lalu lintas itu 5-6 kali lipat dari kapasitas jalan yang ada ya, dan mayoritas bergerak dari barat ke timur, dari Jakarta menuju Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang paling besar. Nah tahun ini puncaknya itu sekitar 2,5-3 kali lipat saja. Ya. Nah tentu pertanyaannya adalah kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Yang pertama tentu waktu cuti bersama ini ternyata cukup efektif untuk meratakan jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan. Artinya orang punya opsi 1 minggu untuk melakukan perjalanan di hari manapun ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan ternyata H-3, H-4 itu kira-kira hari Minggu dan Senin ya. Sabtu, Minggu, Senin itu adalah puncak, tapi paling puncak memang Minggu. Dan itu habis itu udah langsung turun. Artinya orang kebanyakan memilih setelah Jumatan misalnya, atau hari Sabtunya, atau bahkan hari Minggunya untuk melakukan perjalanan. Sedangkan kita tahu Lebarannya itu masih hari Kamis, sehingga banyak waktu yang dipakai untuk melakukan perjalanan dan ini lebih tersebar. Ya. Jadi itu satu. Jadi ternyata cuti bersama cukup efektif, kemudian juga pembayaran THR yang lebih awal juga cukup efektif, dan juga ada beberapa mekanisme di mana tiket bisa dipesan jauh hari sebelumnya untuk kereta api ya. Kemudian juga ada lagi misalnya pemerintah menyediakan program mudik gratis ya. Swasta juga demikian. Bahkan yang sepeda motor juga diberikan 4 opsi motornya kalau memang mau dibawa, karena kita ingin menurunkan tingkat kecelakaan, maka bisa dibawa dengan 4 cara. Yang pertama dengan kereta api, yang kedua dengan bis dan truk, jadi orangnya naik bis, motornya naik truk ya. Kemudian yang ketiga dengan kapal laut ya. Ya semuanya ditaruh di situ, ke sepeda motor yang ditaruh situ, keluarganya juga bisa santai gitu ya. Hampir 1 hari jalan dari Jakarta hingga Semarang, nanti Semarang mereka bisa melakukan perjalanan melanjutkan ya. Yang keempat dengan ferry, itu juga kita sediakan ferry khusus antara menuju ke Jawa Tengah. Jadi ternyata kombinasi ini di samping juga tentu para petugas di lapangan, petugas-petugas dari Korps Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, didukung oleh semua unsur terkait ya, kesehatan segala macam cukup efektif untuk melakukan koordinasi di lapangan. Jadi kombinasi semua inilah yang mudah-mudahan kita lihat dalam beberapa hari nanti, kalau kita lihat arus baliknya cukup lancar, itu menunjukkan bahwa kita memang dalam tanda petik berhasil melakukan berbagai upaya untuk mencoba memperlancar arus lalu lintas, sekaligus juga menurunkan tingkat kecelakaan ya. Gitu. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu ini banyak sekali masukan dari masyarakat bahwa mereka merasakan
puas gitu dengan kondisi lalin yang ada sekarang ini. Jadi diantaranya tidak seperti tahun lalu yang misalnya ada di kereta api itu sangat berjubel, kemudian harus bermalam di jalan dan banyaknya korban kecelakaan gitu di motor. Ya, tahun ini mudah-mudahan hingga H-1 data dari Korps Lalu Lintas memang kecelakaan turun ya. Tetapi tentu kami tidak bisa berpuas diri karena sebenarnya kita ingin agar turunnya itu ekstrim gitu. Memang ada penurunan sekitar 20-30%. Tapi itu luar biasa juga ya Pak ya, karena dibandingkan yang tahun lalu itu sangat. Jadi Lebaran juga menimbulkan kesedihan tersendiri gitu bagi sementara orang. Betul. Kami kan ingin silaturahmi ini semua selamat kembali nanti ke masing-masing kota asal gitu, dengan selamat juga. Dan sebetulnya kita ingin sekali bahwa dalam mereka melakukan perjalanan ini bisa nyaman segala macam ya. Cuman memang ini harus puncak seperti halnya kalau di Amerika ada Thanksgiving Day atau di Christmas Day itu pasti memang ada macet di sana sini itu pasti terjadi. Tapi tentu dalam kemacetan itu kita ingin agar tetap ada keteraturan sehingga lalu lintasnya tetap berjalan. Nah itu yang kita kejar sebetulnya. Tapi di sini memang kondisi yang saat ini nih yang baru yang dirasakan yang sangat-sangat signifikan gitu perbedaannya yang dirasakan masyarakat gitu. Jadi yang tampaknya berhasil dengan apa yang platform yang ingin Bapak wujudkan adalah lalu lintas yang humanis ya Pak. Itu yang dirasakan oleh masyarakat sih yang tapi ada juga yang komplain para pedagang kaki lima itu karena katanya arus lalu lintasnya lancar, jadi mereka agak sulit untuk mencari pelanggan karena biasanya macet mereka bisa menjajakan gitu ya. Kali ini lancar Pak, jadi dari hari H-2 H-3 kami udah susah nih berjualan karena biasanya macet kan ya. Jadi biasanya kemacetan itu memberikan peluang untuk rezeki buat sementara. Tapi overall saya melihat memang tahun ini terutama lewat jalur selatan lebih baik ya. Kemudian kereta api lebih baik. Angkutan udara juga kita masih ada extra seat sebetulnya ya, extra flight kita sediakan. Bahkan jumlahnya sampai 860-an extra flight, baru sekitar setengahnya terpakai. Jadi berapapun masyarakat akan meminta kita akan berikan. Nah laut juga demikian, laut kita siagakan 1.304 kapal seluruh Indonesia. Itu pun pada waktu-waktu puncak masih terasa belum mencukupi. Jadi tahun depan kita akan lebih fokus juga kepada manajemen angkutan penumpang dan kapal. Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Gitu. Jadi saya melihat di beberapa tempat masih terjadi penumpukan dan kecepatan kita untuk melayani dan juga kerapihan kita untuk melayani para penumpang angkutan laut ini saya kira menjadi catatan tersendiri tahun ini. Untuk tahun depan lebih baik lagi. Tapi dari semua moda yang ada Pak, itu di mana yang paling tinggi gitu frekuensinya? Misalnya kita dari masyarakat gitu menggunakannya. Ya, saya melihat udara ini cukup naik. Walaupun tadinya kita prediksi di atas 10%, tapi sekarang ini kelihatannya masih sekitar 5-6%. Mungkin ada kaitannya dengan kenaikan BBM, sehingga banyak orang mencoba saving dan kemudian melakukan perjalanan dengan darat. Darat ini tentu yang dengan bis ataupun kendaraan pribadi atau roda 2. Ya. Ini selalu naik. Jadi memang kalau kita lihat lalu lintasnya naik, kemudian kita berupaya keras untuk bisa menurunkan tingkat kecelakaan, ini memang satu hal yang tantangan tersendiri ya. Jumlahnya kan makin banyak, sedangkan kita ingin turun gitu ya. Nah, jadi udara naik, laut naik sedikit saja. Kereta api karena memang one seat, one name, one identity. Jadi mereka seperti halnya udara, mereka harus menyertakan KTP atau identitas. Jadi lebih rapi tahun ini, tahun lalu sudah rapi, tahun ini lebih rapi lagi dengan kapasitas yang terpasang. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa tingkatkan juga kapasitasnya. Dan itu juga memang pas yang dirasakan juga, mereka bisa order tiket itu kereta api 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya, betul. Dan itu dirasakan mereka juga tenang, tidak gerusa-gerusu gitu, tidak rebutan gitu ya. Jadi artinya mereka pun bisa merencanakan kapan mau pergi dan kemudian itu ya Pak. Ya, jadi manajemen waktu kalau kita punya lebih kepastian seperti itu nanti kita coba ciptakan di laut juga demikian. Jadi orang bisa mengatur waktu kapan paling ideal buat mereka untuk ke terminal atau pelabuhan ataupun stasiun, dan itu mereka bisa
langsung naik gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak waktu terbuang gitu. Terutama yang bawa anak kecil, kemudian wanita, ibu hamil dan sebagainya. Apakah itu juga order itu bisa juga untuk kembalinya juga Pak? Itu dilakukan? Misalnya kita pesan tiket untuk berangkat, kemudian bisa untuk pulangnya juga sekaligus itu bisa juga? Iya, betul. Oh, jadi ini tidak hanya pada waktu arus mudik tapi harus balik. Balik juga gitu Pak, maksudnya harus. Jadi kan lebih semuanya tertata gitu ya? Iya, walaupun kalau harus balik orang tidak sama-sama untuk mengejar tanggal 1 Syawal ya. Iya. Jadi mereka lebih banyak waktu, ada yang mau lebaran ketupat seminggu setelahnya atau mau ada 3 hari, jadi banyak variasinya dan puncaknya tidak se ekstrim pada waktu arus mudik di mana orang semua ingin benar-benar datang dan 1 Syawal harus di sana. Gitu. Iya, karena itu lebih terbuka ya Iya, betul. Ada juga yang cuti barangkali kan, jadi bisa memperpanjang liburannya, jadi bisa pulang juga. Kemudian Pak, bagaimana dengan untuk penanganan arus balik itu sendiri ya? Apakah itu juga dilakukan treatment yang sama seperti mengatur arus mudik itu? Iya, kalau untuk arus balik jumlah petugas masih sama. Semua petugas masih bersiap di lapangan. Memang tantangannya agak berbeda dengan arus mudik karena pada waktu arus balik ini truk sudah boleh beroperasi. Kalau pada waktu arus mudik tidak boleh beroperasi. Yang kedua juga biasanya arus balik ini karena kita lihat tanggalan ya, ada yang hari Senin itu harus sudah mulai masuk kantor. Padahal kita tahu lebarannya hari Kamis dan Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu kita prediksi ada kenaikan. Ini yang kita perlu waspadai. Dan karena tadi truk sudah mulai boleh, kemudian juga ada juga beberapa tempat wisata biasanya yang juga tradisi di berbagai tempat itu setelah silaturahmi mereka melakukan wisata bareng. Ya, nah ini tentu kita harus fasilitasi untuk pergerakannya. Iya itu ya Pak. Kemudian apakah bagaimana tantangan seperti Bapak tadi kan lebih banyak, ada beberapa tantangan ya yang dihadapi gitu. Kemudian yang paling krusial gitu apa Pak? Ini manajemen arus puncak sebetulnya. Jadi memang dalam masa puncak seperti ini, seperti Thanksgiving, Christmas ataupun New Year's di Cina gitu ya, Imlek gitu ya, ada ketidakseimbangan antara jumlah sarana dan prasarana dengan kebutuhan orang untuk mobilisasi ya, untuk bergerak. Itu pasti terjadi. Jadi manajemennya adalah manajemen arus puncak. Yang kita paling sulit lakukan sebetulnya adalah di mana periode-periode tertentu saja, di mana orang semuanya ingin melakukan perjalanan di situ. Kemudian ada keterbatasan sarana prasarana dan kita harus melakukan mobilisasi secara full di situ. Nah, ke depan tentu kita ingin melihat sekali lagi cuti itu bagus, lebih meratakan jumlahnya. Kemudian juga kita ingin mempelajari juga bagaimana perilaku para pemudik, kira-kira mereka akan melakukan perjalanan apa. Dan itu kita lakukan dengan survei. Sebenarnya survei ini sudah kita mulai tahun lalu gitu ya. 12.000 rumah tangga kita survei untuk sekedar mengetahui mereka misalnya akan melakukan perjalanan hari apa, dengan apa gitu ya, berapa orang gitu ya, dan mereka prefer siang atau malam hari misalnya gitu. Nah ini kita lakukan terus supaya kita tahu sebelum Lebaran tahun depan kita sudah punya evaluasi perkiraan orang itu bagaimana nanti akan melakukan perjalanan mudik. Nah itu akan jadi bahan kami untuk melakukan mobilisasi dari kapal, bis, kemudian kereta api dan sebagainya sehingga kita tahu persis matching antara supply dan demand itu sebetulnya. Jadi psikografinya ya Pak ya? Iya, salah satunya begitu. Jadi memang kita lakukan berbagai hal dengan IT juga. Nanti kita akan melihat di posko sejauh mana kita bisa memantau pergerakan lokomotif, kita bisa pantau, misalnya pergerakan kapal kita bisa pantau, pergerakan pesawat kita bisa pantau, lalu lintas bisa kita hitung. Gitu ya. Semua itu dalam rangka kita bisa melakukan treatment untuk memperlancar lalu lintas juga penumpang. Berarti di sini juga ada koordinasi dengan kementerian yang lain gitu Pak? Iya, pihak-pihak yang ada 23 sub posko yang bisa kita lihat nanti di posko angkutan lebaran. Kepolisian ada di sana, untuk cuaca ada BMKG, kalau ada misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan, Basarnas juga di sana ada, KNKT juga ada di sana, bahkan organisasi masyarakat seperti Orari dan Rapi juga ada di sana. Jadi mari kita lihat di sana. Jadi mereka bersama-sama itu dalam satu titik itu juga bisa melihat, gitu. Iya. Menarik sekali ya. Kita lihat di sana ya, lebih nanti bisa lebih enak menerangkan. Sebelumnya Pak, kalau barangkali Bapak mungkin punya tip-tip untuk warga, pesan-pesan gitu untuk masyarakat gitu untuk mengenai arus balik terutama Pak.
Arus balik ya, saya kira yang pertama yang klasik tentu patuhi peraturan lalu lintas. Itu saya kira harus kita ikuti bersama sehingga ada keteraturan dan juga kita menjunjung tinggi keselamatan. Jangan lupa bahwa seseorang ataupun satu kendaraan itu akan menentukan keselamatan bagi orang lain kalau dia di jalan. Jadi dia tidak hanya menentukan diri sendiri, tapi juga semua orang akan tergantung ya. Yang kedua tentu pilih waktu yang paling tepat dan rute yang paling tepat. Caranya bagaimana? Tentu kita bisa melihat, tune in. Ada sekarang sosial media, ada Twitter, ada Facebook, ada SMS blasting ya. Bahkan radio-radio juga mewartakan, TV mewartakan. Jadi kita sejauh mungkin update dengan kondisi terkini di jalan atau di rute sehingga kita bisa memilih waktu yang paling tepat untuk kita perjalanan, rute yang paling tepat dan ya, akibatnya tentu insya Allah kita akan melakukan perjalanan. Bapak barangkali bisa menjelaskan mekanisme yang di layar yang untuk penanganan penanganan ya. Jadi setiap hari di posko ini ada penanggung jawab ya. Pada hari ini penanggung jawabnya Kapten Yan Andi, beliau dari perhubungan laut ya, kita memonitor semua pergerakan tidak hanya laut tapi darat, udara dan juga kereta api ya. Kita punya CCTV seperti di sana beberapa titik, total itu 335 titik yang kita bisa pantau, kondisi pelabuhan, kondisi terminal, kondisi bandara kita bisa lihat ya. Nah, tujuannya apa? Tentu ada 3. Kita punya rencana operasi, kita punya monitoring itu kita lakukan dengan CCTV, kita lakukan dengan tracking. Ya, satu lagi adalah kita evaluasi. Nah, hasil ini tentu akan menentukan apa yang harus kita lakukan di lapangan penanganan. Dan itu penanganan itu juga pada detik per detik gitu ya Pak ya? Biasanya kecenderungan ya, karena penanganan di lapangan adalah teman-teman dari Korlantas Polri, kemudian juga dari Dinas Perhubungan setempat, dibantu oleh instansi terkait ya, misalnya ada kesehatan sekarang. Tapi data seperti ini kita sebarkan ke mereka yang di lapangan, tapi juga di publik karena kita punya Twitter, kita punya juga Facebook, itu semua tentu kita bisa masukkan ke sana sehingga publik bisa melihat. Bisa melihat ya, bisa memantau juga, bisa merencanakan apa yang harus mereka ambil ya Pak, rencana pulang. Misalnya Pak, kalau di sini kita lihat yang ada di semuanya tertata rapi gitu ya, sudah lancar jalannya, tidak ada penumpukan lalu lintas gitu ya. Kalau seperti ini apa Pak yang diantisipasi yang berikutnya gitu? Kita untuk tetap melihat ya kondisi di lapangan seperti apa. Tadi saya dapat laporan dari Pak Yan, pola arus mudik tahun ini lebih rata ya, lebih tersebar. Lebih tersebar, puncaknya tahun lalu memang ada ekstrim yang saya sebutkan 5-6 kali lipat, tahun ini enggak, paling 2-3 kali lipat. Itu bisa rata. Kenapa Pak? Apa sudah terstruktur, apa sudah ada set dari awal Pak? Karena kita ada cuti bersama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat adalah hari Lebaran, dan kemudian Sabtu Minggunya kan sebenarnya orang punya kesempatan dari Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk melakukan perjalanan. Jadi opsi orang untuk melakukan perjalanan lebih lama, lebih panjang, dan ini tentu dengan mekanisme orang bisa pesan tiket lebih awal dan sebagainya, ini akan sangat menolong untuk meratakan tidak adanya puncak. Kemudian kalau dari pantauan mungkin dengan Pak Yan mungkin pada Lebaran kedua ini bagaimana Pak situasinya? Ya kalau sekarang kelihatan sepi, terutama moda laut itu sudah tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Udara masih, jalan raya masih. Khusus Jakarta ke arah keluar Jakarta masih lebih padat dibandingkan yang masuk ke Jakarta. Dari arah selatan ke timur maupun ke barat. Nanti kira-kira untuk arus baliknya ini kira-kira pada tanggal berapa Pak yang harus diantisipasi gitu untuk masyarakat untuk memilih waktu yang pulang yang tepat? Tidak bersamaan gitu kira-kira. Kira-kira Sabtu Minggu ya Pak Yan? Iya, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Jadi besok dan lusa akan ada sedikit puncak karena orang mengejar Senin. Tapi kalau yang swasta itu karena banyak yang masuk Rabu Kamis jadi masih ada waktu. Ya, mudah-mudahan ini tidak bertemu ya. Tidak terlalu puncaknya. Ini sekedar info Pak untuk masyarakat. Mungkin kan mereka keenakan di kampung, terus akhirnya mudiknya bareng-bareng gitu Pak. Nah ini ketemulah titik kemacetan ini. Jadi kiatnya seperti apa untuk masyarakat ini Pak? Ya mudah-mudahan mereka tidak melakukannya pada saat puncak ya. Bagaimana mereka mengetahui saat puncak tentu dengan memonitor
pergerakan apa yang ada di lapangan, ya, kondisi padat di mana itu kalau mereka bisa lakukan itu mereka bisa memilih waktu-waktu yang paling tepat. Saya kira sekarang banyak sosial media, radio juga banyak. Kita pakai orari, ada rapi juga, semuanya mewarnakan. Jadi orang bisa memilih. Jadi sinergi ini sangat bagus sekali ya Pak ya. Iya, jadi kita dengan berbagai institusi sini, kepolisian, ada BMKG, ada SAR, orari. Dan cuaca hanya di Laut Banda yang agak ekstrim, di wilayah lain semua ombaknya bersahabat. Itu juga hari ini. Tapi kemarin hujan agak lebat ya Pak? Kalau Cenderung angin ya? hujan lebat tidak disertai angin, tidak selalu berpengaruh terhadap transportasi. Dan masuk libur sekolah hari tanggal 19 ini juga membuat spreadnya lebih besar. Berarti nanti untuk tahun depan juga mungkin harus misalnya mendapatkan waktu yang libur seperti ini juga masih bisa bagus ya Pak ya. Jadi panjang waktunya, THR dibayar lebih awal, pengaruh. Oke, makasih Pak. Pantauan gimana Pak? Indonesia banyak pejuang sama ya? Satu yang lagi di mana? Terminal B. Ini Soekarno-Hatta nih? Iya Pak, Terminal B. Terminal 1A. Soekarno-Hatta tuh. 1B ini Sekarang Pak. besok kalau kita pakai ke sana ya lumayan. Kuala Namu nih Pak, Kuala Namu juga masih Kuala Namu juga masih padat dia. Oh, Ada Kuala Namu. Dari pagi itu Kuala Namu. Yang mana Kuala Namu? Ada juga. Ya, Banda Soekarno-Hatta. 1B ini Bu. Terminal 1B. Terminal Soekarno-Hatta. Departure. Iya. Berarti itu layan. Layan betul, layan saya. Layan. Ya. Sumatera. internasional berarti. Haletnya sebelah ini nih. Kuala Namu. Kuala Namu. Cuma satu kita. Oh ini bagasi ya? Ini dia. Ya itu arrival, departure. Berarti banyak orang dari Medan yang keluar. Kembang itu datang. Sparing your time here. This is my wife. Nice to meet you. No plan to go somewhere? No. Yesterday running around to all my open house. Okay. Today A little bit refugees around Jakarta. only when it rains. Yes. When it's the rain, when you have to. So I went to the president in the morning. Wakil Presiden. Menko. Several ministers. Yeah. And you, all the open houses today, just all family. The family. Basically family. This is our control room. Consolidation. Actually, photo. We are here, and then we take a photo from here. Ya. Oh, why don't our institutions that come together from within ourselves, like railway there, the system, we can keep track the locomotive, for example, the GPS system. And we can also monitor all the situation in the train stations. Right there. For the sea transportation, we can also keep track harbor, as well as the ship itself.
you track the ship then, because now it's the GPS. GPS system, and this is locomotive, and then for the air transport, you can also keep track of the flight. Actually, so basically everything is here, including the police and also and also the weather, BMKG, very important. Weather, and then the search and rescue, and then the KNKT, the investigator, if something goes wrong. In addition for that, this is really the main, because we keep track on the 335 CCTV the roads. Mr. Director General usually keep track on this. We have some traffic counting. They count the traffic or the early warning. They have also the bus positioning. Why we have a bus? Because we have about 130 buses that we keep track so that we know the average speed. Because we know the average speed, we know exactly whether this is a congestion. Udah pakai 30 juta. 30 minutes. 30 minutes. That is 30 minutes. It's more than Australian. More than the population. Population of Australia. What's your population? 23, 24 million. 24. And we have here 30 minutes. Moving just over a week. at the same time. 2 weeks, you know. Maybe we have to count the kangaroo as well. Yeah, and the sheep and the cattle. And also, we use the social media. Okay. Perfect. Yeah. About the mudik transportation in Jakarta nowadays, actually from this year, what's comment? Well, it's obviously it's an incredibly impressive organisation to see all of the agencies in Indonesia coming together to try and help to coordinate, to exchange information, and to respond to incidents as they occur. And I really congratulate the Minister of Transport and his staff and all of the other staff from the other agencies that have contributed to this operation, because we've got over 30 million people, 30 million Indonesians travelling around over these few days. It's an incredibly complex task, a lot of pressure put on infrastructure and a lot of pressure put on organisations to respond, and it's very impressive but also very stressful to try and coordinate operations among so many agencies to deal with so many people. So I think it's a very impressive effort. I think you have already heard about the transportation before in the years past, about during the mudik. Maybe you see the difference between in the prior time and then here. Well, this is incredibly much more sophisticated operation than when I was in Indonesia on my previous posting over 10 years ago. To see the sophistication and the technology involved in today's operation is very impressive, but it's also the numbers have grown incredibly strongly as well, as more and more Indonesians, as Indonesia becomes a more prosperous country, more Indonesians are travelling, and therefore there's much more pressure on the infrastructure, on the airports, the trains, and the ferries, and so a lot of additional work for people to do. But it's a much more sophisticated operation than it was a decade ago. It's quite salutation. I mean, about the people in the transportation department to work so far.
the staff, the use of technology, the dedication to work over the holiday. I'm very impressed, and I'd once again like to congratulate all of the staff involved from all of the agencies that come together here in this command centre to make such an important contribution to safety over this very important weekend. Okay, thank you.